Halo YouTube, balik lagi sama Ponco di sini channel Nuansa Kucing. Apa kabar? Semoga kita sehat selalu. Dan sini sekarang ada kakek ya, biasa dulu Suki, tapi sekarang penggantinya kakek. Jadi, gue mau bercerita dan sedikit berbagi ke kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian menjaga kesehatan kucing kalian. Beberapa waktu lalu kucingnya teman gue tuh ada yang mati karena dia tuh punya masalah dengan penyakit ginjal dan saluran kantung kemihnya. Jadi si kucing ini nggak bisa pipis, cuman nggak ketahuan, sehingga dia itu mengalami perubahan dari tingkah lakunya. Dan akhirnya dibawa ke dokter, dan pada saat di dokter diperiksa, akhirnya ketahuan pas pada saat dipegang perutnya itu kayak kerasa keras, kayak karet penuh akan cairan, dan ternyata cairan itu adalah cairan pipis yang nggak keluar atau mampet. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan oleh dokter adalah dengan kateter. Kateter itu artinya semacam dimasukin selang ke tempat alat pipis si kucing supaya cairannya atau urinnya itu keluar, sehingga saluran atau kantung kemihnya itu kosong lagi, nggak ada urin lagi. Karena kalau dibiarkan ngumpul di kantong kemihnya, maka kantong kemihnya itu bisa menjadi pecah. Nah, kemudian pada saat dikeluarin menggunakan kateter, ini juga udah penuh dengan darah, yang artinya itu udah infeksi. Jadi penyakit ini pasti udah lama, nggak sebentar, nggak cuma sebulan, 2 bulan, atau seminggu 2 minggu, tapi udah mungkin bulanan, mungkin 6 bulan lebih hingga tahunan. Kemudian gue mau berbagi ke kalian tanda-tandanya apa aja supaya kalian itu bisa mencegah, mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Walaupun kucingnya itu sudah tua, dan masih kita bisa mencegahnya dengan cara banyak hal. Yang pertama, tanda-tanda kucing itu memiliki permasalahan dengan saluran kantung kemih atau dia susah pipis. Dia akan melakukan gerakan posisi jongkok seperti mau pipis, dan itu biasanya di tempat pipis dia, misalnya di bak pasir, tapi dia waktunya cukup lama, alias nggak sebentar. Biasanya kalau kucing yang normal ke bak pasir, dia mau pipis langsung keluar pipis ya, kemudian dikubur. Tapi kalau kucing yang tidak normal atau sakit, dia akan jongkok kayak di bak pasir, bisa mungkin 2 menit sampai 3 menit. Itu udah lama banget, 2 menit 3 menit. Dan pada saat kita lihat nggak keluar sama sekali pipisnya. Ataupun ada juga yang dia jongkok di bak pasir lama banget, keluar pipisnya tapi hanya sedikit banget. Itu yang masih bisa keluar, tapi sedikit. Kemudian yang ketiga, ada lagi kucing yang keluar sedikit tapi dengan darah. Nah, biasanya kalau dengan darah ini udah cukup bahaya, serius, karena itu sudah ada infeksi. Jadi yang pertama, dia tuh nggak keluar sama sekali. Yang kedua, keluar sedikit. Yang ketiga, keluar dengan darah. Gue pernah ngebahas tuh, Tori pernah kayak gitu. Dan kemudian penanggulangannya atau penyelesaiannya gimana? Ya, penyelesaiannya kalian lebih baik tuh bawa ke dokter. Dibawa ke dokter. Jadi kalau pengalaman pribadi gue kemarin, gue bawa Tori, pas dicek kantung kemihnya itu nggak full, nggak penuh, jadi masih bisa dirawat tanpa di kateter. Kalau bisa kita menghindari dengan kateter, makanya selalu di-maintain kucingnya, dicari tahu pipisnya kayak gimana. Karena namanya alat pipis dimasukin selang, pasti kucingan jadi stres dan takutnya jadi kenapa-napa, malah jadi penyakitnya berlebihan. Dan nggak tega juga sih, makanya sebelum kejadian itu terjadi, lebih baik kita mencegahnya. Nah, kemudian kalau udah ada tanda-tanda kayak tadi gue bilang, langkah apa yang bisa kita lakuin? Pertama, tadi kan bawa ke dokter, dicek kalau misalnya kamu nggak tahu kantong kemihnya penuh atau tidak. Yang kedua, belikan makanan khusus untuk menjaga saluran kantung kemih kucing itu supaya tetap sehat dan pipisnya lancar. Jadi kalau pipisnya lancar, nggak ada yang nyumbat, kucing itu tempat pipisnya nggak akan penuh dengan urin. Dan mereknya apa aja? Mereknya kalian bisa googling aja karena banyak referensi di internet ya. Ada merek A sampai B sampai C, itu tergantung kalian milihnya yang mana. Nah, kemudian pada saat dikasih makanan itu biasanya kucing itu akan mengeluarkan pipis yang pertama-tama, tapi ditambah dengan kayak darah sedikit, kayak si Bobby, si Tori. Jadi pada saat dikasih makan itu, kucing akan mengeluarkan kayak mungkin batu yang udah mengkristal dari saluran kantung kemihnya, gue nggak tahu, tapi kurang lebih biasanya ada darahnya. Dan efek sampingnya ini bisa kelihatan berapa lama. Kalau kemarin Tori
3 sampai 4 hari. Karena selama dia makanannya bagus, makanannya dikasih itu terus, pasti akan ada perubahan. Tapi nggak langsung ya, maksudnya pagi dikasih terus sore atau malam langsung lancar, itu enggak. Tapi pasti ada perubahannya. Kemarin 3 hari pada saat dia nggak bisa pipis, jongkok mulu. Tapi setelah dikasih makanan itu, kucingnya bisa pipis lagi, akhirnya normal lagi. Nah, kemudian yang terakhir, gimana kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali dan resikonya dengan penyakit ini? Resikonya adalah kematian. Kenapa? Karena kalau saluran kantong kemihnya itu penuh dengan urin, dan urin itu kan sarang penyakit juga ya, pipis. Terus kemudian kalau kantong kemihnya penuh, itu bisa pecah di dalam tubuh si kucing, sehingga akhirnya kucing itu mati dan tidak terselamatkan. Itu yang pertama, udah pasti mati. Yang kedua, walaupun di kateter, kalau misalnya kucingnya di kateter, kemudian pipisnya keluar semua, tapi ada infeksi yang parah, akhirnya kucing itu juga bisa menjadi tidak tertolong, alias udah numpuk penyakitnya ya, udah ada pipis yang nggak keluar, udah ada infeksi, akhirnya kucingnya itu nggak ketolong lagi walaupun udah dikeluarin urinnya dan udah infeksi dalam organ tubuhnya. Soalnya kucing temen gue kemarin emang dia udah penuh banget urinnya, kemudian udah nggak bisa keluar sama sekali nih pipisnya, dia jongkok lama banget. Nah, kemudian di kateter sama dokter ya kan, di kateter udah keluar tuh pipisnya penuh darah bercampur sama urin. Nah, besoknya tuh kayaknya dia mau dioperasi. Nah, sebelum dioperasi itu dia kan nginep dulu. Pada saat nginep, suhunya itu drop, udah nggak mau makan, suhunya drop, itu menandakan kondisi kucingnya udah nggak stabil, udah ibaratnya ya udah nggak sehat banget lah. Akhirnya drop suhunya, dan nggak lama kemudian dari situ kucingnya mati. Jadi ini pasca dia tuh setelah di kateter, imunitas tubuh si kucing dan kondisi tubuhnya bisa drop, akhirnya menyebabkan mati. Nah, sebelum itu terjadi makanya gue kasih tahu tanda-tandanya, cara penanggulangannya sama mencegahnya. Kalian bisa mencari merek makanan kucing yang ada perawatan untuk saluran kantung kemih untuk kucing, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan itu dia sedikit dari gue, Ponco Nugroho. Semoga bermanfaat dan di-share jika bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.